Yesus namanya, nama yang beri makna, Yesus namanya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, atas segala pertolongan-Mu yang Engkau selalu sediakan bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami untuk mendengarkan renungan-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bimbing sertai kami Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menuntun kehidupan kami untuk lebih baik lagi berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kiranya kami pun dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percayakan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita membaca dari Matius 5 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hari ini kita membaca tema yang diambil dari yang berbicara tentang melihat Allah di dalam kesucian. Allah adalah sesuatu yang misterius. Ia tersembunyi tanpa diketahui. Kemisteriusan itu membuat banyak orang ingin sekali bisa berjumpa dengan Allah di dalam keagungannya. Pemazmur sendiri pernah mengungkapkan kerinduannya itu dan berkata, "Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagi umat Allah yang percaya, melihat Allah merupakan puncak kepuasan tertinggi serta dasar kebahagiaan terdalam yang didambakan oleh semua orang. Karena ketika Allah tak lagi misterius, maka semua rahasia terungkap, semua selubung tersingkap, dan semua pertanyaan terjawab. Hidup tak perlu lagi menabrak-nabrak atau menebak-nebak. Ada kepastian di sana. Dan inilah kebahagiaan dari kebahagiaan. Tetapi Allah bukan saja sesuatu yang mempesonakan, yang membuat setiap orang ingin berjumpa dengannya. Tetapi ia juga sesuatu yang menggetarkan bagi setiap orang yang ingin berjumpa. Ia adalah tremendum et fascinosum, yang berarti yang mempesona sekaligus menggetarkan. Rasa terpesona akan kehadiran Tuhan dan rasa gentar itulah yang dulu pernah dialami oleh orang-orang Israel. Pada satu sisi mereka begitu ingin mengalami perjumpaan itu. Tetapi pada sisi yang lain, mereka begitu sangat ketakutan untuk bertemu dengan Allah. Kemuliaan Allah dan keagungannya begitu besar bagi mereka. Mereka takut kalau Allah berbicara dalam keagungannya, maka mereka akan mati.
Dan kisah tersebut dapat kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai yang ke-21. Orang-orang Israel tahu bahwa tidak akan ada yang sanggup melihat Allah di dalam kemuliaannya. Melihat Allah bagi mereka identik dengan kematian. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 22 disampaikan bahwa tidak heran kalau Manoah, ayah dari Simson, pernah berkata kepada istrinya, "Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah." Cara pandang ini begitu besar dalam kepercayaan orang-orang Israel. Oleh karena itu, kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, maka perkataan Yesus itu seperti guntur di siang hari bagi orang-orang yang hadir pada saat itu. Terlebih lagi bagi orang-orang Farisi. Kenapa demikian? Pertama, karena Yesus mengajarkan bahwa melihat Allah adalah sebuah peristiwa yang membahagiakan, bukan sebuah peristiwa yang mengerikan. Dan yang kedua, karena Tuhan Yesus membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk bisa melihat Allah. Yesus membuka kemungkinan bagi siapapun untuk dapat melihat Allah. Setiap orang punya kesempatan untuk sama berbahagia. Setiap orang punya kemungkinan yang sama untuk berbahagia. Dari yang berkuasa sampai yang jelata. Dari yang berpunya sampai yang papa. Kenapa demikian? Karena persyaratan yang diberikan Tuhan itu tidak sulit. Dan bukan berarti hal itu juga gampangan. Yesus juga tidak meminta banyak hal seperti Anda mau melamar pekerjaan. Yang kalau melamar pekerjaan itu butuh ijazah minimal S2. Atau pengalaman kerja sekian tahun. Atau jaminan bank. Atau SK BRI. Atau batas usia atau hal-hal lainnya. Dan yang Tuhan berikan persyaratannya cuma satu, yaitu suci hatinya. Dan itu berarti Anda dan saya serta setiap orang punya potensi untuk menjadi orang yang suci hatinya dan murni hatinya. Lalu pertanyaannya, apa itu suci hati? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pemazmur mengatakan bahwa suci hati adalah identik dengan murni hati. Murni hati adalah asli tanpa campuran. Kalau ia orang Kristen, maka ia adalah Kristen murni. Tidak ditambah-tambah tahayul, tidak ditambah-tambah klenik, magic, baik yang berbaju Kristiani maupun tidak. Kalau pilih Allah, ya Allah saja, tanpa yang namanya mamon. Menjadi orang Kristiani yang punya prinsip dan keyakinan yang satu dan tidak mendua. Orang yang suci hatinya ialah orang yang suci secara batiniah. Yaitu kualitas orang yang telah disucikan dari kotoran-kotoran moral. Kebalikan dari kesucian yang dituntut secara ritual. Yesus pernah dengan keras mengatakan kepada mereka yang gandrung akan kesucian ritual yang lahiriah tetapi tidak di dalam. Sebagai orang yang senang membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan,
tetapi tidak membersihkan bagian dalamnya yang penuh dengan rampasan dan kejahatan. Orang-orang seperti ini, kata Yesus, sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih, nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Orang yang suci hatinya itulah adalah orang yang lugu, yang tidak tahu bersandiwara, yang tidak diisi oleh hati yang mendua. Hati yang suci itu adalah hati yang membulat di dalam Tuhan. Hati yang suci berkaitan dengan kesungguhan hidup percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi orang yang suci hatinya itulah adalah orang yang amat bersungguh-sungguh untuk hidup transparan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Orang yang hati, pikiran, dan motivasi mereka adalah murni, tidak tercampur dengan sesuatu yang cemar dan yang jelek dan yang tersembunyi. Kemunafikan dan tipu daya tabu bagi mereka. Tidak ada yang namanya akal bulus kepada mereka. Orang yang suci hatinya punya prinsip. Ketika menghadapi dunia yang tidak tulus dan penuh dengan kelicikan, maka kita tidak beradu licik dengan mereka, tetapi kita beradu tulus. Ketulusanlah yang akan menelanjangi segala kelicikan dan rencana-rencana jahat di sekitar kita dengan sejelas-jelasnya. Ketulusanlah yang membawa kita nantinya kepada kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siapakah yang disebut dengan suci hatinya? Ia bisa saja seorang kaya yang jujur dan tulus seperti Ayub. Namun ia juga bisa seorang pesuruh di dapur yang mukanya hitam penuh jelaga dan melakukan segala pekerjaan yang kotor-kotor. Dan mungkin saja ia adalah seorang buruh kasar. Mungkin ia seorang tukang sepatu atau juga seorang pandai besi. Ia dari luar tampak kotor, tampak hitam dan coreng-moreng, atau mungkin juga bau karena penuh lumpur. Tetapi meskipun ia lahiriah berbau busuk, namun batiniah ia laksana harum semerbak korban wangi-wangian di hadapan Allah. Sebab di dalam hatinya ia dengar-dengaran kepada firman Allah dan ia mematuhinya. Dan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan berbahagia. Bukan karena mereka mendapatkan uang yang banyak atau harta yang berlimpah, tetapi karena mereka pada akhirnya bisa melihat Allah dalam kemuliaannya kelak. Merekalah orang yang kelak menerima bagian dalam perjamuan besar Allah di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa. Bapa kami surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menolong kami agar kami mempunyai hati yang tulus. Ajar bagi kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami agar kami dapat melihat Allah dan menikmati kehadiran Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh pengharapan terhadap apa yang kami inginkan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat GKI Serang. Tuhan berkenan memberkati agar kami menghayati hidup suci dan menjauhkan diri dari tindakan cemar. Kami boleh menyadari bahwa Tuhan telah membebaskan kami dari kuasa dosa, dan dengan buah pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus, kami boleh menjaga kesucian hidup kami. Dan di dalam kami mengambil keputusan menjalani kehidupan, kami mohon kepadamu agar kami boleh mengandalkan pertolongan Tuhan sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, keadilan, kebenaran, dan masyarakat. Tuhan berkenan memberikan pengetahuan, keterampilan agar hidupnya menjunjung tinggi kebenaran dan juga mempunyai karakter yang jujur dan tulus sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Kami juga berdoa bagi karyawan gereja di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan agar tugas dapat dijalankan dengan baik. Berikan semangat, berikan juga motivasi yang benar sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.